Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifki belum nyala kameranya, Ki. Oke. Udah teh. Baru bangun ya ini, Mbak. Enggak Oke, teh. enggak. Udah cuci muka belum, Ki? Udah teh, udah. Oh, udah. Baik, kita lanjutkan materi kita, dan materi diskusi ini yang akan kita bahas analisis regresi dan korelasi itu adalah materi terakhir ya. Jadi materi terakhir yang kita pelajari di statistika 2 ya. Jadi ini materi pamungkasnya lah gitu ya. Nanti yang banyak sekali yang akan kalian pakai pada saat praktik sebenarnya. Pada saat nanti kalian punya riset sendiri atau melakukan sebuah penelitian, seperti saya bilang di hari Sabtu bahwa hampir 80%, 90% yang penelitian psikologi biasanya tujuannya adalah untuk mencari pengaruh atau mencari hubungan. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Ketika kita mau mencari hubungan, maka nanti kalian harus arahkan itu menjadi analisis korelasi. Ya, lalu kalau misalkan nanti tujuannya adalah mencari seberapa besar pengaruhnya, atau kata lainnya nanti juga ada istilahnya seberapa besar kontribusinya dari variabel satu ke variabel yang lain, itu nanti kalian bisa arahkan ke analisis regresi. Ya, minggu lalu ya, hari Sabtu sebagian sudah kita bahas di analisis korelasi, cuman korelasinya untuk skala yang lebih rendah itu biasanya istilahnya asosiasi. Ya, yang waktu kemarin kita menghitung nilai C gitu ya. Itu juga salah satu jenis ukuran korelasi, cuman untuk skala yang rendah gitu ya. Untuk kalau kemarin kan datanya data tabel frekuensi ya. Jadi udah resumnya gitu. Kita mencari seberapa erat sih variabel-variabel yang sifatnya kualitatif. Hari Sabtu kita bahasnya. Lalu kita cari lewat pengujian hipotesisnya lewat C kuadrat, lalu untuk mencari keeratan seberapa erat hubungan asosiasinya, kita mencari nilai Kramers V gitu ya, nilai C-nya atau koefisien kontingensi. Nah, sekarang kita bahas tadi jenis korelasi yang lain gitu ya, yang dibahas ada korelasi Pearson dan korelasi Spearman gitu. Ada dua hal jenis atau dua ukuran korelasi yang ini juga paling banyak dipakai. Tinggal nanti kita identifikasi saja skala kita datanya apa ya. Nah, data kita skalanya apa ya gitu ya. Apakah dia nominal ordinal atau interval rasio? Kalau biasanya dia interval rasio, kita akan larikan dia ke korelasi Pearson. Tapi kalau misalkan skalanya ordinal, biasanya maka kita larikan dia ke Spearman. Walaupun konsepnya sama seperti pada saat kita bahas parametrik sama non-parametrik. Ya, kalau tinggi kan skalanya, waktu kemarin kita lariin dia ke jenis analisis yang parametrik. Tapi yang skalanya interval atau rasio juga tidak menutup kemungkinan kita akan pakai yang non-parametrik. Pada saat kapan? Pada saat ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi. Ya, salah satunya adalah asumsi normalitas data. Kita pakai non-parametrik. Di sini juga sama, konsepnya masih sama seperti itu. Nah, biasanya ada juga asumsi normalitas data antara variabel-variabel yang mau kita lihat seberapa erat hubungannya, gitu ya. Kalau dia skalanya interval rasio plus dia distribusinya normal, maka kita boleh pakai Pearson. Tapi ketika kita uji dia ternyata tidak normal, maka kita nggak boleh paksakan dia pakai Pearson, tapi kita pakai ya Spearman. Gitu. Ya. Nah, oke, ada pertanyaan dulu seperti biasa. Setelah dibaca, setelah dipahami, setelah mengerjakan tugasnya, kira-kira ada kesulitan membedakan kapan saya pakai korelasi, kapan saya pakai regresi? Atau sudah bisa membedakan? Sebenarnya masih bingung sih, Teh. Gimana, Del? Bisa Del bedain kapan pakai regresi, kapan pakai korelasi? Dia masih bingung ngebedain itunya, kapan pakai regresi dan korelasi. Oke.
Soalnya kan kalau di PPT-nya soalnya sama ya Teh ya, dengan soal yang sama gitu. Gimana kalau kasih soalnya yang beda? Oke. Yang lain? Nadia? Nadia, tahu bedanya kapan kita pakai korelasi dan regresi, Nadia? Enggak? Rifki? Kawan Ki, pakai korelasi dan regresi Ki? Masih bingung Teh. Masih bingung, oke. Kia? Ya sama Teh, masih bingung. Astri? Kalau saya dari baca yang PPT, sebenarnya nggak bingung Teh karena ada tulisannya kan di kayak persamaan regresi sama ditanya korelasi. Cuman kalau saya lebih bingungnya ke sebenarnya fungsinya regresi itu apa? Fungsinya regresi itu apa? Oke. Putus-putus ya. Suaranya nggak jelas. Oke. Saya coba gambarin dulu ya, kapan kita pakai korelasi, kapan kita pakai regresi. Kalau tadi saya kasih keywordnya, kalau kita main-main sama korelasi, itu keywordnya adalah hubungan. Ya, hubungan. Kalau kita main-main sama analisis regresi, itu keywordnya adalah pengaruh. Bisa bedain nggak hubungan sama pengaruh? Misalkan, minat belajar sama prestasi belajar. Itu hubungan atau pengaruh? Pengaruh Minat ya. belajar sama prestasi belajar. Pengaruh Teh. Kenapa pengaruh, Del? Ya karena minat belajarnya mempengaruhi prestasi belajarnya. Kalau dia nggak minat, prestasi belajarnya juga kurang memadai. Oke, ada yang berpendapat lain? Nadia, menurut Nadia itu tadi minat belajar sama prestasi belajar, hubungan atau pengaruh? Pengaruh Teh. Pengaruh. Kenapa pengaruh? Soalnya kalau ada minat, berarti mempengaruhi prestasi belajar. Taunya dari mana? Bahwa minat mempengaruhi prestasi belajar, Nat. Apa Teh, punten ulang, di sini berisik. Taunya dari mana kita bisa mengklaim bahwa minat mempengaruhi prestasi belajar? Gitu Teh. Coba. Betul, tadi kalau misalkan kita sudah bisa mengklaim variabel mana yang menjadi atau variabel mana yang mempengaruhi variabel mana, itu kita bisa bilang bahwa dia mencari pengaruh. Makanya kalau di analisis regresi, ada yang kita sebut sebagai variabel bebas, ada yang kita sebut sebagai variabel respon, atau variabel dependen dan variabel independen. Ya, buat kalian menjadi tidak bingung, simbolnya adalah kalau variabel bebas atau biasanya istilahnya variabel independen, berarti itu adalah yang berperan sebagai variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel respon atau variabel dependen, maka itu adalah variabel yang dipengaruhi. Kalau tadi minat terhadap prestasi belajar, mana yang menyebabkan mana? Apakah minat menyebabkan prestasi atau prestasi menyebabkan minat? Minat menyebabkan prestasi. Minat menyebabkan prestasi, sehingga dari situ jelas bahwa minat menjadi variabel yang menyebabkan, prestasi menjadi variabel yang disebabkan. Atau biasanya kalau dari simbol ya, variabel bebas atau variabel independen itu biasanya kita seringkali pakai simbolnya adalah variabel X, ya.
Lalu kalau variabel respon atau variabel dependen, biasanya kita sering nulisinnya variabel Y. Ya, tapi yang kalian pahami adalah tadi, variabel mana yang menyebabkan variabel mana. Ketika nanti kalian bingung menentukan ini yang jadi variabel bebasnya mana ya, yang jadi variabel responnya yang mana. Cek aja mana yang mempengaruhi mana. Kalau variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel bebas atau variabel independen. Kalau variabel yang dipengaruhi itu menjadi variabel respon atau variabel dependen. Nah, pada saat kita berkaitan sama analisis regresi, itu sudah jelas mana yang jadi variabel bebas, mana yang jadi variabel respon. Makanya istilahnya adalah mencari pengaruh. Kalau saya bikin diagramnya, kalau diagramnya itu saya biasanya bikin panahnya itu satu arah, dari X ke Y. Ya, artinya dari variabel yang menyebabkan ke variabel disebabkan. Itu analisis regresi. Tapi kalau kalian masih bingung, ini mana yang jadi variabel bebas, mana yang jadi variabel responnya ya, atau variabel tak bebas, maka kita nggak bisa mengklaim tadi, yang X-nya mana, yang Y-nya mana. Dua-duanya setara. Nggak ada yang menyebabkan, nggak ada yang disebabkan. Maka itu yang kita sebut sebagai mencari hubungan. Ya, misalkan kalau kita punya hubungan sama orang lain, itu kan dua arah ya, nggak cuma satu arah doang kan? Nah, analoginya gitulah sederhananya. Jadi itu selalu dua arah. Kalau saya bikin panah, kalau tadi regresi panahnya cuma satu arah, kalau korelasi nanti panahnya ada dua arah. Jadi karena kita nggak tahu, bisa X ke Y, bisa Y ke X. Gitu. Ya, nah untuk tahu tadi arahnya dari mana ke mana, dari mana kita tahu bahwa minat itu mempengaruhi prestasi belajar, itu based on teorinya. Kan kalian udah belajar ya teori-teori psikologinya lah di mata kuliah yang lain. Nah, itu bukan statistik yang mendefinisikan mana yang mempengaruhi mananya, tapi based on teori-teori yang sudah kalian pelajari. Benar nggak kalau misalkan ada teori yang bilang bahwa ternyata semakin besar minat seseorang, prestasi belajarnya itu semakin baik misalkan. Nah, kalau ada teori yang menyatakan seperti itu, berarti kita bisa memberi kesimpulan bahwa minat memang mempengaruhi prestasi belajar. Sehingga minat menjadi variabel X, prestasi belajar menjadi variabel Y. Ya. Oke, dari sini bisa ditangkap maksudnya? Nah, kalau tadi ketika kita berkaitan sama analisis korelasi, prinsipnya sama seperti yang sudah kita bahas hari Sabtu. Ketika kita mencari korelasi, maka nanti akan ada ukuran korelasi. Yang saya bilang kalau ukuran korelasi nilainya antara 0 sampai 1. Ya, walaupun secara simbol atau secara apa istilahnya ya, tanda bisa positif, bisa negatif. Ya, berarti bisa dari negatif 1 sampai positif 1. Positif sama negatif hanya menentukan arah hubungannya saja. Ya, misalkan kalau arah hubungannya positif, nanti semakin besar minat seseorang, semakin besar juga prestasi belajarnya. Nah, itu kan linier. Semakin besar X, atau semakin besar variabel 1, maka dia semakin tinggi juga variabel 2-nya. Atau dia bernilai negatif nilai korelasinya. Ya, kalau nilai negatif berarti kebalikannya. Semakin tinggi variabel 1, semakin rendah variabel 2-nya. Misalkan semakin semakin nyaman seseorang, misalkan ya, maka nanti stresnya akan semakin turun. Nah, itu nanti kalau kita hitung korelasinya, dia akan nilainya negatif. Atau kebalikannya, semakin rendah variabel 1, maka semakin besar atau semakin tinggi variabel 2-nya. Itu negatif. Tapi kalau dari sisi nilainya, 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, berarti kita bisa menyimpulkan nanti tidak ada hubungan di antara kedua variabel itu. Semakin mendekati 1, berarti hubungannya semakin erat. Terdapat hubungan yang sempurna antara dua variabel. Itu ending kalau
mencari korelasi ya. Secara prinsip sama seperti pada saat yang kemarin yang kita bahas. Kita cari dulu, uji hubungan dulu, apakah ada hubungan atau tidak di antara kedua variabel itu. Nah, nanti untuk tahu seberapa erat atau tidaknya, maka kita mencari nilainya berapa. Yang nilainya kemarin saya bilang kalau kalian menghitungnya lebih dari 1 atau kurang dari -1, sudah pasti itu salah. Ya, nggak boleh nilai korelasi lebih dari 1. Nah, sekarang kita bahas yang analisis regresinya. Analisis regresi, kalau coba saya share screen dulu ya. Oke, ini analisis, kalau yang dibahas analisis regresi dulu ya. Oke. Kalau saya bisa ini ya, jelaskan dulu bagaimana sih keterkaitannya teh antara analisis regresi sama analisis korelasi, ada kaitannya atau tidak? Nah, biasanya ada kaitannya. Kaitannya di mana? Biasanya pada saat kita, tadi saya jelaskan bahwa kalau kita pakai regresi, kita harus tahu dulu ya mana yang jadi variabel X, mana yang jadi variabel Y. Nah, kadang-kala kita nggak tahu nih mana yang jadi variabel X sama menjadi variabel Y. Maka kita bisa lakukan uji pendahuluan dulu. Kita studi pendahuluan dulu. Kita hitung korelasinya berapa. Kalau korelasinya besar atau ada hubungannya erat, biasanya nanti endingnya pasti ada yang menjadi variabel X dan variabel Y. Dan pada saat kita coba cari pengaruhnya, pasti nanti dia cukup besar gitu ya, atau cukup signifikan nanti. Jadi biasanya analisis korelasi dipakai untuk mengidentifikasi atau tahapan awal sebelum kita melakukan analisis regresi. Pada saat tadi variabelnya kita belum bisa tentukan mana yang jadi variabel X, mana yang jadi variabel Y. Ya, walaupun sebenarnya untuk menentukan X sama Y kita bisa juga lihat based on teorinya. Ada nggak teori yang mengaitkan dua variabel itu? Ya, nah di sini karena yang di slide-nya bahasannya tentang regresi dulu, maka kalian harus tahu ya regresi itu, oke di sini. Nah di sini ada model. Kalau kalian nanti menganalisis pakai analisis regresi, maka endingnya itu adalah yang namanya model regresi. Ini yang kita sebut sebagai model regresi. Ada yang menjadi Y, ada yang menjadi X, ada alfa, ada beta. Y tadi adalah variabel respon, X adalah variabel bebas, alfa dan beta itu namanya adalah parameter regresi. Atau biasanya di sini ada beta 0, ada beta 1 ya. Ini agak sedikit matematis ya, tapi saya coba bahasnya secara sederhana. Nah, di analisis regresi nanti kalian akan familiar dengan istilah ada yang disebut analisis regresi sederhana, ada yang disebut analisis regresi multiple. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari banyaknya variabel X-nya. Tadi ya, kita tahu ada variabel X, ada variabel Y. Nanti kita lihat, ada berapa banyak variabel X-nya. Kalau di sini, X-nya cuma 1 kalau di contoh. Contohnya... Oke, contohnya cuma ini ya. Contohnya IPK sama IQ. Coba. Karena kalau nanti di kasus atau di soal, nggak akan tersirat dituliskan mana variabel bebas, mana variabel respon. Kalian yang harus mengidentifikasi sendiri. Tadi, mengidentifikasinya, cek variabel mana yang mempengaruhi variabel mana. Nah, kalau di sini, prestasi belajar, atau IPK sama IQ, berarti mana yang mempengaruhi mana? IQ mempengaruhi IPK. IQ mempengaruhi IPK. Berarti IQ menjadi variabel bebas atau X-nya,
IPK menjadi variabel respon atau Y-nya. Ya, misalkan saya tambahin satu variabel lagi. Ada prestasi belajar, ada IQ, ada tingkat stres misalkan saya tambahin. Jadi ada 3 variabel ya. Ada IPK, ada IQ, sama tingkat stres misalkan. Kira-kira mana yang mempengaruhi mana? IPK, IQ, sama tingkat stres. Mana yang mempengaruhi mana? IQ sama tingkat stres mempengaruhi IPK. IQ dan tingkat stres mempengaruhi IPK, betul. Sehingga IQ dan tingkat stres menjadi variabel bebas, IPK menjadi variabel respon. Ya, jadi ini nggak mesti cuma ada 2 variabel, boleh ada 3, boleh ada 4, boleh ada 5 dan seterusnya, boleh. Yang penting kalian bisa membedakan mana variabel X, mana variabel Y, mana variabel bebas, mana variabel respon. Nah, ketika kalian cuma punya 1 variabel bebas dan 1 variabel respon, maka nanti kita akan coba memodelkannya pakai analisis regresi sederhana. Cuman 1 X. Tapi kalau misalkan nanti kalian punya X-nya banyak, misalkan tadi contohnya IQ sama tingkat stres, berarti X-nya ada 2, lalu Y-nya cuma 1, yaitu IPK, maka nanti kalian nggak boleh pakai analisis regresi sederhana, tapi harus pakai analisis regresi berganda atau multiple. Ya, secara prinsip nanti sama aja sih konsepnya. Cuma saya coba kenalkan beberapa istilah yang mungkin nanti pada saat kalian skripsi, pada saat prakteknya, kan nggak mungkin cuma ada 2 variabel doang ya. Pasti ditolak nanti sama pembimbingnya mungkin kalau cuma ada 2 variabel doang gitu ya. Pasti nanti mungkin kalian akan lebih dari 2 variabel nanti bermainnya. Nah, nanti nggak bisa kita pakai analisis regresi yang linear sederhana seperti ini, tapi nanti harus pakai yang berganda. Ya, sehingga modelnya kalau tadi yang sederhana, oke, kalau tadi yang sederhana mah cuman seperti ini, ya. Saya coba bisa nggak? Cuman ada X1, ya, misalkan ini yang sederhana, ada Y sama dengan A plus B X 1 ya, di sini karena X-nya cuma 1 kan, plus error. Tapi nanti kalau dia yang multiple, bisa aja menjadi Y sama dengan A plus B X1 plus C X2 plus error, dan seterusnya. Jadi koefisien regresinya akan bertambah. Ya, sebanyak X-nya. Nah, artinya kita harus tahu berapa nilai A, berapa nilai B-nya. Ya, yang saya bahas sekarang yang regresi linear sederhana dulu. Berapa A, berapa B, ini based on rumusnya. Kalian udah tahu ada rumusnya ini. A itu rumusnya rata-rata Y dikurangi BX bar, lalu B ini rumusnya ini. Ya, di sini kan ada X, ada Y. Artinya kalian jangan salah menentukan mana yang jadi X, mana yang jadi Y, karena akan berpengaruh ke rumusnya nanti salah. Ya, makanya tadi untuk bisa gampang, lihat aja mana variabel yang menyebabkan itu menjadi variabel X, mana variabel yang disebabkan itu menjadi variabel Y. Ya, ini kasus untuk yang sederhana dulu, karena cuma ada 1 X dan 1 Y. Ya, tinggal masukin rumusnya ke sini, lalu nanti kita akan punya modelnya. Masukin ke model yang di sini. Ya,
Nah, cuman pada saat kita melakukan analisis pakai analisis regresi, nggak cukup hanya mencari model regresinya saja. Maka ada beberapa pengujian yang harus kita lakukan terhadap model tersebut. Kalau di sini ada di sini hanya ada satu pengujian ya. Karena regresinya adalah regresi linier yang sederhana, maka di sini kita harus melakukan pengujian terhadap di sini signifikansi koefisien regresinya. Koefisien regresinya berarti atau tidak, berpengaruh atau tidak. Ya, ini adalah H0 H1-nya, koefisien regresi tidak berarti H0-nya, H1-nya koefisien regresi berarti. Lalu statistik ujinya pakai uji T, di sini ada T hitung. Kalau ada T hitung berarti kita bandingkan dengan T tabel, ya, secara prinsip sama saja. Makanya di awal saya bilang bahwa kalian harus pahami tahapan-tahapan pengujian hipotesis. Nanti ketika kita sudah banyak kenalan sama pengujian hipotesis, kalian bisa bedain, oh ternyata prosesnya mah sama aja, yang bedain hanya di poin pada saat bikin hipotesisnya dan statistik ujinya ya. Statistik ujinya beda-beda. Ini statistik ujinya adalah T hitung, lalu kita bandingkan dengan T tabel atau tabel student T. Lalu boleh juga kita pakai kriteria p-value. Ya, ini optional, kalian boleh pakai tabel, boleh pakai p-value. Lalu nanti kesimpulan seperti biasa. Gitu. Jadi ketika kita punya model, nggak boleh kita langsung pakai, oh ternyata modelnya misalkan kalau di yang soal ya. Kalau di soal, oke, B-nya dapat 0,09, A-nya minus 7,7. Ternyata saya bisa masukkan ke persamaan yang tadi, berarti Y sama dengan min 7,7 ditambah 0,094X, gitu ya. Selesai, udah sampai di situ perhitungannya? Enggak. Tapi kita harus melakukan pengujian. Benar nggak sih bahwa si X ini dia berpengaruh terhadap Y? Benar nggak sih IPK IQ ini berpengaruh terhadap IPK seseorang? Maka harus melakukan uji signifikansi parameter yang tadi. Nah, yang ini. Ya. Terus modelnya buat apa kalau di sini? Misalkan ya ada yang nanya si persamaan yang tadi ini persamaan Y di sini buat apa? Misalkan ya ini bisa kita pakai sebagai prediksi. Prediksi itu apa? Misalkan dari sampel, kalau sampelnya kan cuma ada 7 orang ya, cuma ada 7 orang nih. Kalau misalkan nanti datang orang ke-8, misalkan ya ada orang baru, orang ke-8, dia punya IQ-nya 115 misalkan. Kita bisa prediksi, kalau ada orang yang punya IQ-nya 115, kita akan bisa prediksi dia akan punya IPK berapa ya. Tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini nih. Sehingga model regresi bisa kita pakai sebagai model prediksi. Kalau nanti ada orang yang punya IQ-nya 115, nanti dia akan punya IPK berapa? Kita bisa prediksi pakai model di sini. Tinggal masukin X-nya 115 ke persamaan, nanti dapat IPK-nya sekian. Itu. Ya, jadi analisis regresi dipakai sebagai model prediksi apa untuk melihat tadi pengaruh atau signifikansi dari setiap variabelnya ya. Lalu nanti kita cek juga apakah benar nggak sih IQ-nya ini berpengaruh terhadap IPK, maka tadi harus melakukan uji signifikansi parameternya. Oke, sampai di sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Teh mau nanya. Ya. Berarti yang bakal ada lebih dari satu cuma yang variabel X-nya aja ya, Teh? Nggak, yang Y-nya nggak akan mungkin, kan? Apa mungkin aja? Oke.
Sebenarnya analisis regresi itu luas sekali ya. Kalau kalian cuma dapat materi analisis regresi cuma 1 kali pertemuan gitu ya. Kalau di statistik analisis regresi itu menjadi 1 mata kuliah khusus gitu. Jadi yang dipelajari sama kalian ini yang saya kasih cuman yang model umum saja gitu ya, yang biasa banyak dipakai. Nah, tadi kalau yang model umum X-nya banyak, Y-nya 1. Tapi mungkin nanti kalian akan realitanya gitu ya, akan punya juga yang X-nya banyak, Y-nya banyak teh gitu misalkan. Itu nanti ada model tersendiri Del. Tapi nggak bisa kita pakai model regresi yang linear atau yang multiple. Jadi itu sudah expert lah, udah di atas lagi levelnya gitu model regresinya. Gitu. Jadi banyak sekali sih kalau masalah modeling gitu ya. Bisa jadi misalkan teh gimana kalau ini kan Y-nya variabelnya kuanti ya. Yang coba kalian perhatikan, ini X-nya kuanti, Y-nya kuanti loh. Ya, angka gitu. Teh, kalau saya punya Y-nya adalah variabel kualitatif, boleh nggak saya pakai model ini? Gitu. Nanti ada lagi model tersendiri. Jadi banyak sekali lah model regresi yang dipakai. Nanti ada regresi logistik, ada regresi Poisson, dan regresi multiple, bla 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 gitu lah banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan Del, nanti pada saat prakteknya akan banyak sekali kombinasi yang muncul gitu ya, dan tentunya itu akan berpengaruh terhadap model mana yang kalian akan pakai. Nah, yang saya ajarin di sini ini basic-nya dulu, yang simple-nya dulu, dan sering dipakai untuk kalian lah, minimal seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ini terlihat ribet ya, gitu. Tahapannya banyak, rumusnya panjang gitu ya. Tapi sekali lagi jangan khawatir, nanti kalau kalian pakai software atau kita minggu depan kita akan praktikum, ini sekejap mata juga selesai. Jadi tinggal kalian nanti berlatih dalam proses menginterpretasikan hasilnya. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing, teh saya nggak hafal rumusnya untuk dapetin B, untuk dapetin A gitu. Nanti akan dikasih langsung nilai B-nya sekian, nilai A-nya sekian. Tinggal kalian melakukan pengujian hipotesis, nanti p-value-nya juga sudah dikeluarin sama software. Gitu. Jadi nanti mah gampang sekali ngerjain statistik gitu ya. Yang penting prinsip dan tahapan-tahapan proses pengerjaannya yang harus kalian pahami. Gitu sih. Oke, masih ada? Nah, biasanya ya sebelum tadi ke sini saya lupa. Untuk mengidentifikasi apakah dia ada pengaruh ataukah dia ada korelasi, nah, hal yang paling simpel yang kalian bisa lakukan di awal sebelum proses hitung-hitung, kalian membuat deskripsinya dulu. Membuat yang namanya diagram pencar atau scatter plot. Mungkin ini di statistika 1 pernah ya dibahas tentang diagram pencar atau scatter plot. Kalian bikin plot antara variabel X dan variabel Y-nya. Ya, masih ingat ya ini namanya diagram Cartesius gitu ya waktu SMA ya, ada jadi sumbu X, ada sumbu Y gitu. Kalian tinggal gambarin aja kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, titiknya ada di mana gitu ya. Misalkan 114 3,5 berarti mungkin ada di sini gitu ya. Lalu dan seterusnya lah. Semua data kalian bikin scatter plotnya, ini bisa juga kalian lakukan di Excel ya, nggak usah bikin manual titik-titik satu-satu, nanti kalian bikin di Excel saja, mudah. Nah, kalau misalkan nanti si plotnya antara dua variabel ini, variabel X dan Y-nya, dia membentuk pola tertentu, kalau yang seperti ini polanya kan cenderung naik ya, maka di sini nih, ini kalau saya bikin garis lurus, ini kurang lebih, nah ginilah kalau saya bikin polanya ya, dari si scatter plot. Nah ini mengindikasikan bahwa dia ada hubungan atau ada pengaruh karena polanya linear, naik ke atas. Dan ketika dia bentuknya seperti ini, saya bisa
pastikan, saya bisa prediksikan bahwa dia arah hubungannya adalah positif atau korelasinya positif. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di sini, ini ada sumbu X, ini sumbu X, ini mana ya? Ini sumbu Y. Semakin besar X-nya, ya, semakin besar nilai X-nya, maka semakin besar juga nilai Y-nya. Kalau dari gambar ya, dari plot ya. Maka tadi saya bilang, itu salah satu tanda bahwa nilai korelasinya positif. Artinya, semakin besar IPK seseorang, atau semakin besar IQ seseorang, berarti semakin besar juga IPK-nya. Dari tandanya ya, dari gambar saya bisa mengidentifikasi beberapa hal. Tadi, kalau misalkan ini adalah naik seperti ini, pola gambarnya, berarti saya bisa identifikasi bahwa dia, kalau saya hitung korelasinya, pasti nilainya positif. Tapi kebalikannya, kalau ternyata setelah kalian plotkan, dia gambarnya adalah turun, misalkan ini ya, turun, maka saya bisa identifikasi bahwa nanti kalau saya hitung nilai korelasinya akan negatif. Ya, kenapa? Kalian perhatikan, semakin besar X-nya, kan semakin ke kanan X-nya semakin gede ya. Semakin ke kanan nilai X-nya, Y-nya semakin turun kan? Untuk gambar yang ini yang ke-1, ini yang kedua. Untuk gambar 2 ya, semakin besar X-nya, Y-nya semakin kecil. Atau semakin kecil X-nya, Y-nya semakin tinggi, semakin besar. Nah, itu ciri-ciri kalau hubungannya atau korelasinya nilainya negatif. Jadi ini bisa sebagai bahan cross-check kalian nanti. Biar nggak susah-susah ngitung dulu gitu ya, kan lebih baik kita gambarin dulu polanya seperti apa datanya. Kalian plotin dulu, kalau misalkan tadi, oh ternyata hasilnya adalah negatif dari polanya, setelah kalian hitung, nilainya adalah positif, nilai korelasinya. Nah, itu pasti ada yang salah di proses perhitungannya. Ya. Atau nanti ketemu yang gambar ketiga. Misalkan dia polanya tuh menyebar di atau nggak berpola gitu. Misalkan dia menyebar di sekitar titik 0 di sini lurus misalkan ya polanya. Nggak ada pola naik, nggak ada pola turun, dia stagnan misalkan atau mengumpul di sebuah titik. Maka itu yang kita sebut dia tidak ada hubungan. Atau kalau kita hitung nilai korelasinya dia mendekati 0 nanti biasanya nilai korelasinya. Jadi diagram pencar membantu kita untuk bisa mengidentifikasi ada hubungan atau tidak dan arah hubungannya seperti apa. Positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Ya, kalau ini kan datanya cuma sedikit ya, jadi masih mudah. Nanti kalau kalian datanya punyanya banyak, akan ribet juga ya ketika kita harus buat plotnya secara manual, maka nanti kita bisa pakai bantuan Excel untuk bikin plotnya lah. Ya, ini buatkan diagram pencar dulu, lalu tadi sudah ke model regresi. Oke, sampai sini ada yang tanyain dulu, silakan. Bisa dipahami? Ya, jadi kapan kita pakai regresi, kapan kita pakai korelasi, kalian juga bisa paham. Intinya adalah sesuai dengan konsep teorinya. Apakah menyatakan hubungan atau menyatakan pengaruh? Ya, tadi kalau pengaruh tuh harus sudah jelas mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel respon. Mana yang variabel mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Itu sudah harus cukup jelas. Ya, itu tentang analisis regresi. Lalu sekarang mundur sedikit yang tadi ya analisis korelasi. Nah, korelasi yang di sini
itu masih yang Pearson ya, korelasi Pearson. Nah, ini korelasi Pearson. Oke, korelasi Pearson tadi dipakai pada saat skala datanya minimal, interval, dan rasio nih ya. Udah saya di sini juga ada interval dan rasio. Interval dan rasio. Berarti tadi untuk pendekatan statistika yang parametrik. Ya, plus dia punya asumsi bahwa asumsinya harus berdistribusi normal. Ini sama ya, seperti pada saat kita mau melakukan pengujian uji hipotesis rata-rata ya, ada asumsi normalitas data. Sehingga nanti kalian harus cross check dulu sebelum melakukan atau menghitung korelasinya berapa, cek dulu uji normalitas datanya. H0-nya diterima atau H0-nya ditolak, datanya distribusi normal atau tidak. Kalau normal berarti boleh lanjut pakai Pearson, kalau tidak berarti nanti kita akan pakai yang Spearman atau tahu kendal. Ya. Lalu ini rumusnya korelasi Pearson, rumusnya panjang memang ya, tapi lagi-lagi jangan khawatir kalian langsung panik gitu ya lihat rumus yang panjang, nanti kita akan pakai bantuan Excel atau bahkan nanti pakai website saja, ada website yang tinggal klik nanti kalian masukin datanya langsung keluar hasilnya ya. Sini tadi udah saya jelasin nilai korelasi itu dari min 1 sampai plus 1. Walaupun skornya ya nilainya itu dari 0 sampai 1. Positif sama negatif hanya menyatakan arah hubungannya saja. Semakin mendekati 0 berarti semakin tidak ada hubungan, semakin mendekati 1 berarti hubungannya semakin erat. Nah, ini ya yang tadi saya jelaskan. Kalau tandanya positif berarti tadi semakin besar X, semakin besar Y-nya, atau semakin kecil X, semakin kecil juga Y-nya. Jadi dia linear. Kalau dia negatif berarti kebalikannya ya. X-nya besar, Y-nya rendah, atau X-nya rendah, Y-nya besar. Nah, ini sama seperti yang didiskusikan hari Sabtu. Jadi, biasanya kita uji dulu apakah dia ada hubungan atau tidak. Nah, sekarang simbol parameternya adalah rho ya, kalau korelasi. Seperti kalian ingat, saya juga sering kali bilang bahwa yang kita tuliskan di H0, H1 itu adalah simbol untuk populasi. Atau istilahnya adalah parameter. Pada saat kita menguji rata-rata, maka yang kita tuliskan di sini adalah mu, bukan X bar. Ya, karena yang kita tuliskan adalah simbol untuk parameter atau untuk populasinya. Nah, untuk korelasi, simbol untuk populasi atau parameter, simbolnya adalah rho. Oke. Di sini sama seperti pengujian hipotesis kita waktu itu. Ada uji dua pihak, ada uji satu pihak kanan, ada uji satu pihak kiri. Ya, dilihat dari bentuk apanya? Masih ingat? Bentuk H0 atau bentuk H1? H1 teh. Bentuk H1-nya. Jadi nanti kalian perhatikan kasusnya, apakah dia meminta hubungannya tertentu atau tidak, disebutkan secara lugas atau tidak. Misalkan hubungannya positif, hubungannya negatif, atau dia hanya meminta ada hubungan atau tidak ada hubungan. Kalau di soal meminta, misalkan, apakah terdapat hubungan positif antara minat belajar dengan prestasi belajar? Berarti di situ udah ada kata-kata keyword-nya adalah hubungan positif. Berarti nanti H1-nya harus lebih besar daripada 0. H1-nya rho lebih besar daripada 0. Kalau dia dicari apakah terdapat hubungan negatif di antara variabel-variabel itu, berarti nanti H1-nya adalah rho lebih kecil daripada 0. Tapi kalau tidak disebutkan secara spesifik, dia maunya positif atau negatif, yang penting ada hubungan atau tidak ada hubungan, maka kita akan pakai yang uji dua pihak, yang H1-nya adalah rho tidak sama dengan 0. Ya, jadi prinsip-prinsip itu masih dipakai juga di sini,
ya nanti akan berpengaruh ke kriteria penolakan atau penerimaannya di sini ya. Ada kalau uji satu pihak, ini yang uji dua pihak yang poin pertama. Kalau yang poin kedua adalah uji yang satu pihak kanan, yang poin ketiga adalah uji satu pihak kiri. Ya, atau pakai p-value juga seperti ini. Kalau dia uji dua pihak, jangan lupa p-value-nya dikali 2, lalu kita bandingkan dengan nilai alfa. Nah, itu secara prinsip sama aja. Ya. Nah, ini kalau kita pakai Pearson. Lalu, di pertemuan yang selanjutnya, itu dibahas tentang Spearman. Ya. Ini dibahas tentang uji Spearman, korelasi Spearman dan tahu kendal. Tadi saya bilang ini adalah lanjutannya ya. Pada saat tadi misalkan kita punya skalanya rendah atau kita punya data dengan skala interval atau rasio, tapi dia tidak memenuhi asumsi normalitas. Maka kita akan pakai Spearman atau tahu kendal. Ini optional, kalian boleh pakai salah satu. Secara prinsipnya sama aja, nilainya antara min 1 sampai plus 1. Kalau positif berarti hubungannya searah, A dan B-nya positif, A-nya naik, B-nya naik, gitu ya. Negatif berarti kebalikannya. Secara prinsip sama saja. Nah, karena ini pendekatannya non-parametrik, lagi-lagi saya ulangi bahwa kalau kita analisis pakai non-parametrik, maka bukan data asli yang kita olah, tapi data ranking. Ya, di sini juga sama. Yang nanti akan kita hitung adalah rankingnya dari setiap kelompok. Kelompok X dan kelompok Y. Ya, di sini maka simbolnya adalah R, itu ranking. Di sini juga sama, bisa uji dua pihak, uji satu pihak kanan, uji satu pihak kiri. Ya, nanti kita lihat based on H1-nya, tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Untuk membedakan antara Pearson sama Spearman, kalau tadi rho saja, kalau di sini rho S ya, rho Spearman, korelasi rank Spearman, kita dikasih simbol. Ya. Lalu ini statistik ujinya sama seperti tadi, kita bandingkan dengan nilai R tabel. Biasanya ada tabel rank Spearman. Ini tabelnya sudah ada di slide-nya ya, yang Bu Teti kasih. Oke, ini contohnya. Waktu itu Rifki pernah tanya, Teh gimana cara mencari ranking yang langsung? Ini ya rumusnya, rank average gitu ya. Rank.afg, nanti kalian bisa langsung saja di Excel-nya dicoba. Rank Spearman, nah ini dapat rank Spearman-nya 0,6, lalu nilainya positif. Untuk melihat signifikansi atau tidaknya, lalu kita bisa pakai uji hipotesis. Gitu ya. Kalian harus bisa membedakan ya, kapan kita pakai uji hipotesis, kapan tidak. Ada yang masih ingat nggak? Pengujian hipotesis dipakai pada saat kapan sih? Secara prinsip, kenapa kita harus melakukan pengujian hipotesis? Dari awal ya, tadinya ada pengujian hipotesis, ada uji signifikansi, tadi pakai uji T, gitu, terus kemarin pakai uji C kuadrat, gitu ya. Kenapa kita harus melakukan uji signifikansi? Ada yang tahu? Kia, bisa jawab Ki? Lupa Teh. Hah? Coba, Asri, kapan kita pakai pengujian hipotesis, Asri? Ini sekalian mereview lagi. Kapan kita perlu pengujian hipotesis di sini?
Kalau tadi kan di sini kita udah tahu sebenarnya nilai korelasinya itu adalah ini 0,686 misalkan ya. Sini. Korelasi antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi. Ternyata hubungannya adalah 0,686. Misalkan dia sedang hubungannya ya, karena ya hampir mendekati 0,5, berarti sedang. Apakah cukup sampai di sini atau kita harus lanjut ke pengujian hipotesis ya? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Lanjut Oke. deh. Ya Del, gimana Del? Harus dilanjutin deh. Kenapa harus dilanjutin Del? Ya, biar tahu apa ada korelasinya. Iya ada korelasi atau enggak. Oke. Kalau tadi jawaban Del adalah biar tahu ada korelasi atau tidak. Kalau tadi nilai korelasinya 0,6, berarti kan ada korelasi ya sebenarnya. Dari sisi nilainya itu udah lebih dari 0,5, berarti dia mendekati nilai 0,5, berarti kita bisa masukin ke range-nya sedang lah korelasinya. Nah, coba. Kenapa harus diuji hipotesis ya? Karena ini menjadi sebuah prinsip juga ya, untuk pengujian hipotesis yang lain juga sama. Oke, kita ngambil tadi, kita punya data, ya. Lalu misalkan ini adalah dari murid SMA, misalkan satu kelas itu muridnya mungkin ada 40 misalkan ya. Lalu diambil sampel sebanyak 14 orang, dan didapat datanya adalah ini. Lalu kita hitung nilai korelasinya 0,6. Oke, sekarang saya tanya, nilai korelasi ini buat siapa? Buat 14 orang yang dijadikan sampel atau buat populasinya? Buat 14 orang itu teh. Buat 14 orang. Ada pendapat yang lain? Nadia? Menurut Nadia, 0,6 ini buat siapa, Nat? Buat 14 orang atau buat seluruh kelasnya? Buat 14 orang ini teh. 14 orang. Oke. Ada yang berpendapat lain? Rifki, menurut kamu gimana, Ki? 0,6 ini berlaku untuk siapa? Untuk sampelnya teh. Untuk sampel. Oke. Kalau begitu, boleh nggak saya membuat kesimpulan kalau yang satu kelasnya atau populasinya berarti juga dia punya hubungan yang sedang juga antara kecerdasan intelektual sama kecerdasan emosi. Kalau ini buat 14 orang, lalu saya boleh nggak menyimpulkan bahwa oh ternyata dalam satu kelas itu juga terdapat hubungan antara kecerdasan intelektual sama kecerdasan emosi. Asri, boleh nggak saya menyimpulkan seperti itu? Gimana teh? Di sini robotik suaranya. Oke, kalau tadi saya tanya si 0,6 ini berlaku buat siapa ya? Tadi sebagian besar dari kalian menjawab bahwa 0,6 ini buat sampelnya teh. Artinya buat 14 orang yang kita ambil datanya. Itu ya tadi ya jawaban dari teman-temannya. Nah, sekarang saya tanya, boleh nggak saya menyimpulkan si populasinya, misalkan saya taruh populasinya adalah satu kelas itu, misalkan satu kelas isinya 40 orang, misalkan ya, boleh nggak saya menyimpulkan si satu kelas itu dengan kesimpulan yang sama, bahwa terdapat hubungan sedang antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi, Asri? Mungkin nggak boleh ya, Teh, karena yang dihitungnya hanya yang sampelnya aja.
Oke. Itu jawaban Asri. Kalau Kia, gimana Ki? Pertanyaannya masih sama. Boleh nggak? Setuju sama pendapatnya Asri ya Teh, karena kan RS-nya hanya untuk sampel. Nanti kan ada proses selanjutnya yang tadi uji hipotesis Teh ya gitu. Soalnya 0,6 ini kan khusus untuk sampel. Jadi dari 40 tuh kan 14 nggak nyampe 50%-nya gitu Teh. Jadi belum bisa dikatakan sebagai kesimpulan, tapi bisa jadi prediksinya gitu Teh. Oke. Betul ya. Jadi kita tidak boleh membuat kesimpulan populasi hanya berdasarkan nilai korelasi yang kita dapat di sini dari rumus RS-nya saja. Tapi ketika kita ingin membuat kesimpulan untuk populasi, maka dilakukan pengujian hipotesis. Jadi, kepentingan pengujian hipotesis di sini, tadi ada lanjutannya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengeneralisasikan kesimpulan kita buat populasi kita. Gitu. Jadi dari kemarin-kemarin pun kalian selalu melakukan pengujian hipotesis, itu dalam rangka apa? Dalam rangka proses inferensi. Inferensi itu apa? Membuat kesimpulan populasi berdasarkan data sampel yang kita punya. Ya, beda dengan pada saat kita hanya mendeskripsikan saja. Kalau mendeskripsikan saja, misalkan tadi dari 14 orang ini, misalkan kita coba deskripsikan ya, rata-rata kecerdasan emosinya misalkan 90, lalu rata-rata kecerdasan intelektualnya misalkan 110. Nah, itu sama halnya dengan data-data yang hasil deskripsi kita hanya berlaku dari sampel yang kita ambil, dari data yang kita hitung. Bukan berarti bahwa pada saat saya menghitung rata-rata dari kecerdasan emosi, misalkan tadi hasilnya adalah 85 misalkan ya, bukan berarti keseluruhan populasinya juga nilainya 85, enggak. Ya, jadi hati-hati kalau di statistik proses kalian menyimpulkan itu juga ada aturannya gitu ya. Jangan sampai kalian mengambil statistika deskriptif, tapi kalian berlakukan itu seperti menginferensikan kesimpulan. Itu nggak boleh. Ya, jadi proses inferensi itu bisa dilakukan pada saat kita melakukan salah satunya adalah pengujian hipotesis yang kita pelajari 1 semester sekarang. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya, boleh nggak saya menyimpulkan bahwa nilai populasinya juga korelasinya 0,6 dari nilai Rank Spearman? Jawabannya nggak boleh. Karena 0,6 di sini punyanya siapa? Punyanya sampel yang datanya hanya 14 orang yang tadi. Ya, sedangkan populasi kita tadi misalkan ada 40 orang. Sehingga untuk proses inferensinya, kita nggak boleh langsung pakai 0,6 di sini, tapi kita harus lakukan proses inferensi yang tadi. Salah satunya adalah melanjutkan dengan proses pengujian hipotesis. Nah, kalau di sini misalkan di pengujian hipotesis, didapat kesimpulannya, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini H0 ditolak misalkan ya, kesimpulannya H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti terdapat hubungan positif antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi. Ini punyanya siapa? Punyanya sampel atau punyanya populasi? Terdapat hubungan positif antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Ini kesimpulan untuk sampel atau kesimpulan untuk populasi? Sampel tuh. Ya. Del, gimana Del? Sampel ya Teh. Sampel? Populasi Teh. Udah populasi Teh. Kalau sudah kaitannya sama pengujian hipotesis, berarti kesimpulannya sudah bisa berlaku untuk populasi.
gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan kita pakai deskriptif, kapan kita pakai inferensi, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesimpulan yang akan kita lakukan. Mau apapun itu yang kita lakukan, mau apapun itu analisis yang kita hitung, ya tadi prinsipnya adalah yang saya sudah jelaskan. Kalau pengujian hipotesis dipakai untuk menginferensi atau mengeneralisasikan kesimpulan dari sampel untuk populasi. Oke, ini kalau range Spearman, lalu ada lagi kalau sampel besar atau ini range Spearman bisa juga tadi ya untuk data ordinal. Nah, contohnya ini ada tingkat pendidikan sama penghasilan. Kalau kalian perhatikan datanya, tingkat pendidikan datanya kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif kan? S1, SMP, SMA ini data kualitatif. Berarti skalanya apa? Kalau datanya skalanya apa? Ordinal teh. Ordinal. Kenapa ordinal, Ki? Karena Jadi ditulisin kategori teh. Kenapa? Kenapa ordinal? Karena ada urutannya teh. Betul, karena dia punya peringkat, punya ranking. SMA lebih tinggi dibanding SMP, S1 lebih tinggi dibanding SMA dan SMP, dan seterusnya. Dia punya ranking. Dan datanya kuali ya tadi ya. Bukan karena saya tulisin di sini ya, sebenarnya kan ada tulisannya untuk data ordinal. Tuh. Tapi kalau data kuali bisa jadi dua ya, ada nominal atau ordinal. Kalau tidak ada urutannya, berarti dia masuk ke nominal. Kalau ada urutan, berarti dia ordinal. Nah, di sini datanya adalah data ordinal, X-nya. Y-nya ini bukan data ordinal, ini data kuanti. Ya, kalau kalian paksakan pakai hitung Spearman, pakai Pearson yang tadi, yang buat skala yang tinggi, ini nggak bisa karena X kita adalah berupa data kuali. Nggak bisa kita hitung jumlahnya atau kita hitung rata-rata dari sini, nggak bisa. Sehingga ketika kalian punya skala datanya ordinal, untuk menghitung korelasinya, maka gunakanlah rank Spearman. Atau bisa juga dua-duanya berupa skalanya tinggi, tadi interval atau rasio, pada saat asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Teh, mau nanya teh. Ya, Ki. Misalnya ditambah gitu variabelnya sama jenis kelamin. Nah, itu bisa nggak dipakai pakai korelasi rank Spearman teh? Oke. Rank Spearman kalau jenis kelamin skalanya apa, Ki? Nominal. Nominal, oke. Kalau kalian punya nominal, maka kalian pakai yang kemarin yang kita bahas di hari Sabtu, Ki. Ya, kalau nominal kan seperti yang kemarin ya, kita udah belajar koefisien kontingensi, Ki. Kalau Spearman itu buat yang ordinal, minimal ordinal. Oh, berarti nggak bisa ya teh gitu? Nggak bisa. Jadi kalau korelasi itu kita selalu bikin pasangan-pasangan ya. Misalkan ini nambahin jenis kelamin ya, ada 3 variabel. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, sama penghasilan. Berarti ya ada jenis kelamin, lalu tingkat pendidikan, sama penghasilan. Ada 3 variabel. Tentunya kalau kita mencari hubungan, ini harus kita bikin pasang-pasangan. Nggak bisa kita lakukan sekaligus seperti yang tadi analisis regresi, berganda misalkan ya. Berarti ini jenis kelamin dengan tingkat pendidikan, kita pakai korelasi apa yang sesuai. Oh, mungkin kita bisa pakai yang minggu lalu, kita bisa pakai chi-square atau bisa pakai koefisien kontingensi. Lalu jenis kelamin dengan penghasilan, ini juga kita bisa pakai Spearman atau pakai Pearson. Ya, karena jenis kelaminnya kan ini nominal, bukan ordinal.
Kecuali yang ini, jenis kelamin dengan penghasilan. Ini bisa pakai Spearman yang ini. Jadi, itu gunanya kita mengidentifikasi skala pengukuran data. Spearman, Kendall, Pearson, koefisien kontingensi, tujuannya apa? Tujuannya sama. Buat mencari apa? Mencari hubungan antara variabel-variabelnya. Cuma kepentingannya atau peruntukannya itu berbeda berdasarkan jenis skala data. Jadi balik lagi, sangat penting kalau di statistik kalian kenal yang namanya skala pengukuran data. Salah menentukan skala, salah menentukan jenis analisis, salah menentukan jenis analisis, salah menentukan kesimpulan. Itu jadi bahaya nanti. Ya, jadi ini efeknya bisa jadi panjang. Kalau dari awal salah, endingnya juga pasti akan salah. Gitu ya, Ki? Makasih, Teh. Oke, ada lagi? Ini tahu Kendall juga sebenarnya mirip seperti Spearman ya. Jadi nanti kalian boleh pilih saja mau pakai tahu Kendall atau Spearman pada saat datanya ordinal. Dan ini juga sama karena dia non-parametrik, berarti selalu based on ranking. Oke. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. Karena ini materi terakhir di Statistika 2, mulai minggu depan atau mulai materi yang sudah saya share, itu kita akan review mengenai materi-materi yang sudah dilakukan, hanya saja proses perhitungannya, karena sudah masuk praktikum, jadi nanti akan banyak eksplorasi dari Excel, sama ada beberapa website. Kenapa saya pilih website? Supaya memudahkan kalian untuk mengakses. Karena nggak mungkin saya kasih software yang lain. Kalau software yang lain, otomatis nanti kalian harus menginstalkannya di laptop ya. Itu nanti akan jadi problem yang berikutnya gitu ya. Udahan mentahan filenya harus saya kasihin, terus nanti pasti mending kalau kalian installnya langsung selesai. Kadang-kadang suka ada yang tiba-tiba saya nggak mau nginstal atau karena kondisi laptopnya masing-masing berbeda ya. Dari speknya mungkin bisa beda, sehingga untuk meminimalisir itu saya pakai yang mudah saja. Toh juga itu juga nanti masih bisa membantu kita. Jadi nanti saya akan pakai websitenya Social Science kalau nggak salah ya. Nanti tinggal kita cek aja di websitenya, kita pakai, masukin datanya, keluar hasilnya, lalu selesai analisis kita. Yang nanti yang akan ditekankan adalah bukan ke bagaimana proses menghitungnya, tapi kalian juga harus paham kenapa kita pakai analisis itu dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Ya, jadi sebagai mahasiswa psikologi itu yang kalian harus lebih pahami. Beda dengan ketika saya ngajarnya di mahasiswa statistik ya. Kalau mahasiswa statistik tentunya harus paham detail-detail proses perhitungannya. Tapi karena kalian tidak perlu itu, jadi yang saya mau tekankan adalah nanti bagaimana proses pemilihan alat analisisnya, kayak tadi, kenapa kita pakai Spearman, kenapa nggak pakai Pearson, misalkan. Jadi dari awal kita runut gitu ya, kenapa harus pakai itu, lalu bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau berkaitan tugas, kita coba, masih ada waktu 5 menit ya. Oh, sebelum saya lupa ya, untuk tugas di sesi praktikum itu beda ya, bukan sama seperti yang kemarin-kemarin. Di sini saya kasih satu data, di tugasnya nanti kalian bisa download datanya. Silakan kalian eksplorasi data itu, ya. Jadi variabelnya ada banyak, kalian boleh pilih gitu ya di antara variabel-variabel itu. Kalian lakukan proses praktikum seperti yang sudah saya jelaskan di video. Ya, kalian ulang, kalian eksplorasi, ambil salah satu variabelnya, lalu lakukan atau praktikkan seperti yang sudah saya jelaskan di video. Plus saya juga beri modulnya buat kalian, itu modulnya lengkap banget. Dari mulai pakai Excel-nya saya jelasin, dari mulai pakai website-nya juga saya jelasin di situ ya, dan interpretasinya juga ada gitu. Jadi
saya coba bantu kalian dalam proses analisis data lah gitu ya. Jadi kalau misalkan udah dikasih video, udah dikasih modul tetap nggak bisa, berarti itu gara-gara ya kaliannya tidak mau bisa gitu ya. Saya sudah coba fasilitasi sebisa yang saya bisa lakukan. Ya. Oke, saya buka tugasnya dulu. Oke, cuma 7 orang yang mengumpulkan. Saya buka punya siapa ya? Punya Asri deh. Oke, ini variabelnya omset dan biaya promosi. Oke, kalau saya nggak tahu ini Y, ini X, nah pakai logika kalian, mana yang mempengaruhi mana? Omset mempengaruhi biaya promosi atau biaya promosi mempengaruhi omset? Promosi teh mempengaruhi omset. Oke, jadi itu ya cara untuk menentukan mana X, mana Y, pakai logikanya, mana yang masuk akal, variabel mana yang mempengaruhi variabel mana. Kalau ini sudah jelas ya, pasti biaya promosi mempengaruhi besar kecilnya omset. Ya, secara teori mungkin udah ada teori di marketing misalkan ya. Teori di marketing, riset misalkan udah tahu bahwa semakin besar biaya promosi, biasanya semakin besar juga omsetnya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memprediksikan, oh berarti nanti kalau kita hitung korelasi atau misalkan kita mencari besarnya pengaruh, pasti pengaruhnya juga positif. Ya. Oke, berarti ini X, ini Y-nya, lalu cari, ini ada satu variabel X dan satu variabel Y ya. Jadi kita masih pakai regresi linier yang sederhana, yang sesuai dengan yang ada di slide. Maka menghitung nilai B dan nilai A gitu ya. Lalu kita buat persamaannya, berarti Y-nya adalah 37,3 plus 0,59X. Oke. Nah, kita tahu tadi saya bilang bahwa ini pasti positif nih, karena semakin besar biaya promosi, semakin besar juga omsetnya. Nah, itu bisa ketahuan dari nilai B-nya. B-nya positif. Sehingga hubungannya atau pengaruhnya juga positif. Semakin besar X-nya, semakin besar juga Y-nya. Kalau tanda di B-nya itu negatif, berarti nanti interpretasinya semakin besar X-nya, Y-nya akan semakin turun. Ya, kalau nilai B-nya negatif. Karena ini nilai A dan nilai B, prinsipnya sama seperti tadi, ini hanya berlaku untuk data sampel, artinya untuk 7 data saja, maka untuk bisa generalisasi informasinya, kita harus pakai pengujian hipotesis. Ya, betanya sama dengan 0, H1-nya betanya tidak sama dengan 0, lakukan pakai uji T, lalu didapat T-nya 1,98, ini uji dua pihak ya, uji dua pihak. Lalu pakai kriteria yang pertama tentunya, karena uji dua pihak pasti nanti ada dua nilai T-nya, ada dua nilai T tabel, ya, ada nilai bawah dan nilai atasnya dalam bentuk rentang. Biasanya kalau uji dua pihak, dapat T tabelnya 2,57 ya, berarti dia ada di tengah-tengahnya ya. Tadi kita punya statistik T hitungnya 1,98, tabelnya 2,5, dari minus 2,5 sampai positif 2,5, berarti ada di tengah-tengahnya.
Kalau ada di tengah-tengahnya berarti terima H0. Kalau terima H0, berarti apa kesimpulannya ya? Coba. Kalau terima H0, berarti baca yang kita tulis di H0 atau baca yang kita tulis di H1? H0. Di H0. Kalau kita baca di H0, betanya sama dengan 0, berarti ini, nilai ini adalah sama dengan 0. Artinya apa? Apakah promosi berpengaruh terhadap omset? Coba. Kalau betanya 0, apakah X itu kan tadi promosi ya? X-nya promosi, Y-nya adalah omset. Kalau betanya ininya sama dengan 0, apakah promosi berpengaruh terhadap omset? Enggak, Teh. Kenapa enggak? Kalau ini nilainya 0, apapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Artinya, mau berapapun nilai promosinya, ketika dikali 0, pasti hasilnya juga 0. Berarti kita bisa simpulkan nggak ada pengaruh antara biaya promosi terhadap omset. Ya, walaupun tadi kita tahu bahwa kalau di sampel nilainya 0,5 nih. 0,5 ya, berarti ada nilainya lah istilahnya gitu ya. Tapi pada saat kita uji di populasinya, itu menjadi nggak signifikan loh ternyata pengaruh antara promosi terhadap biaya omset. Jadi kalau itu yang tadi saya bilang hati-hati dalam proses menyimpulkan kalau nilai ini hanya berlaku untuk sampel, tapi kalau pengujian hipotesis ini berlaku untuk populasi. Ya, berarti kalau secara populasi kita simpulkannya adalah tidak ada pengaruh ternyata antara biaya promosi sama omset. Mau berapapun biaya promosinya, berarti nggak berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya omset, misalkan. Itu secara teori. Kenapa? Ya mungkin nanti akan bergantung juga sama strategi pemasarannya, misalkan. Ya, kalau dibalikin ke secara teori. Mau misalkan biaya promosinya gede, tapi kalau strategi pemasarannya salah, ya itu nggak akan ngaruh apa-apa terhadap omsetnya, misalkan ya. Kalau saya coba interpretasikan secara konteks, misalkan. Bahwa di sini terbukti nggak ada pengaruh antara biaya promosi sama besarnya omset. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana kesimpulan yang ranahnya sampel, mana kesimpulan yang ranahnya populasi. Oke, kalau ini regresinya nggak dihitung korelasinya ya, sehingga kita mau buktikan berapa sih sebenarnya nilai korelasinya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Untuk menutup pertemuan kita hari ini sudah jam 8.50. Saya izin bertanya. Ya, Untuk Sri. yang analisis yang regresi tadi, kan kalau nggak salah untuk nyari nilai A itu bisa A sama B itu bisa pakai Excel ya, Teh? Nah, tapi kemarin saya coba untuk ngitung nilai A yang pakai rumus sama pakai Excel itu beda, itu kenapa ya, Teh? Oke, mungkin beda pembulatan gitu ya. Atau kalau misalkan ada yang beda, kayaknya kesalahan ada di kamu. Kalau kamu ngitung manual sama ngitung Excel beda, bedanya jauh atau enggak? Kalau beda koma-koma, berarti mungkin beda pembulatan saja. Kalau misalkan bedanya jauh, ada kemungkinan kamu yang salah ngitung, Sri. Iya, bedanya jauh soalnya tuh. Kalau yang B-nya mah sama sih gitu. Tapi yang A-nya beda, jadi saya bingung pakai yang mana. Tapi akhirnya pakai rumus aja. Sebenarnya rumusnya sama sih. Kalau di Excel juga harusnya nggak akan berbeda dengan rumus manual, Sri. Jadi mungkin cek juga di Excel-nya ya, apakah data yang diinputkannya sama atau beda gitu ya. Mungkin kalau tadi di Excel, kalau tadi datanya itu puluhan ya. Oh enggak, datanya ada koma-koma enggak? Oh datanya enggak ada koma-koma. Harusnya sih datanya aman ya. Coba saya share screen lagi.
Ini data kamu ya. Saya mau buktiin yang mana yang benar. Ini udah lebih 5 menit, nggak apa-apa, kalian nggak ada kuliah lagi. Kita sampai jam 9 ya, saya tambahin 5 menit lagi deh, supaya ngasih lihat buktiin yang asli. Oke, ini datanya, tadi datanya ada berapa? Ada 8 ya datanya. Kalau di Excel mudah sekali, kalau kalian pakai rumus, biasanya kalau saya lebih mudah karena saya sudah instalkan, nanti akan muncul data analisis, nanti saya ajarin minggu depan, atau di video saya juga udah ada bagaimana memunculkan data analisis. Lalu nanti akan muncul regression, ini regression, saya masukin aja Y-nya, ini Y-nya, lalu X-nya ini, output-nya. Sudah selesai. Ini yang kita sebut dengan nilai A, ya, koefisien di intercept. Ini yang kita sebut sebagai nilai B. Tadi punyanya Asri. Ya, salah A-nya Asri. Ya, salah ya, beda ya. Jadi yang benar adalah Y sama dengan 0,57, ini A-nya, B-nya adalah 1,33. Yang di Excel segini, Sri, benar nggak? Lupa tuh nggak di-save. Tapi kalau nggak salah tuh 20-an gitu ya. Oh, sorry. Ini tadi ada ininya ya. Ada totalnya ya, kemasukin sama saya. Oh iya, benar. Ini harusnya nggak usah. Oke, ulangi lagi deh. Y-nya, oke, Y-nya ini. X-nya ini. Nah, ini, oke. Udah sama ya, B-nya udah sama. Ini jadi A-nya, ini jadi B-nya. Berarti persamaannya A-nya harusnya Y sama dengan 21,3 plus 0,91X. Harusnya ini. Ya, ini sebagai A dan B. Ya, ini nggak sampai 1 menit, kalian udah dapetin hasilnya nih. Lalu pengujian hipotesisnya, kalau kalian perhatikan nanti tadi kan ada nilai T ya, ini adalah pengujian hipotesisnya. Ini adalah T hitung 1,98. Benar nggak yang tadi Asri? T hitung. Oke, benar ya, 1,98. Hasilnya 1,98. P-value-nya 0,104. P-value ini lebih besar atau lebih kecil dibanding alfa? 0,104. Lebih besar atau lebih kecil? Alfanya misalkan 5%. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Berarti kalau p-value lebih besar, alfanya ditolak atau diterima? Ayo, udah harus hafal ini mah. Alfanya, p-value lebih besar dibanding alfa. Berarti alfanya ditolak atau diterima?
Diterima. Ditolak. Ya, 0,1 lebih besar dibanding 0,05, berarti H0-nya diterima. Ya, p-value lebih besar dibanding alfa, berarti H0 diterima. Berarti tadi, kalau H0 diterima, berarti tidak ada pengaruh antara biaya promosi dengan omset. Ya, terbukti bahwa mengerjakan soal yang rumit, tadi rumusnya banyak, ternyata bisa dalam kurun waktu kurang dari 5 menit, udah kita bisa jawab pertanyaan tadi. Ya, kalau pakai Excel juga mudah, nanti pakai website juga lebih mudah lagi. Oke, begitu ya, silakan. Yang mau didiskusikan lagi? Semoga bisa difahami karena ini materi terakhir. Jadi tadi saya bilang mulai minggu depan itu kita akan bahas. Minggu depan kayaknya pertemuan terakhir ya kita ya. Hari Sabtunya itu kayaknya sudah puas deh. Jadi minggu depan itu pertemuan terakhir dengan saya di kuliah semester antara ini. Dan untuk tugas yang praktikum, saya ulangi, itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalian coba eksplorasi tentang data yang sudah saya kasih. Di situ ada banyak variabelnya, sehingga harapannya adalah setiap orang mengambil variabel yang berbeda, supaya nanti bisa punya pengalaman untuk mengolah datanya juga berbeda ya, dan interpretasinya juga nanti akan beda-beda kan. Jadi silahkan lakukan analisis sesuai dengan materi praktikum yang saya berikan di EXA ya, di kuliahnya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita didiskusikan hari ini bisa memberikan pemahaman lebih buat kalian dan kemudahan ketika nanti kalian menganalisis data. Ya, saya akhiri. Sudah absen semuanya, jangan lupa absen. Oke, Rifki belum lah. Udah nggak bisa kayaknya Ki. Jam 8.50. Udah deh. Oh, udah, oke. Nanti seperti biasa ya isi BAP lagi setelah saya isi di sistemnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih, Teh. Makasih Teh. Teh.